Taib, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Linwasil darasatan al-balaghah min syarhil balaghah wa huwa syarhun li kitabi qawaidil lughal arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimin. Taib. Nahnu al-an nuwasil al-kalam an ta'rifil majaz. Qulna anal kalam huwa al-lafdhu al-musta'mal fi ghairi ma mudi'a lahu li'alaqatin li'alaqatin ma'a qarinatin. Berarti syarat dari majaz itu harus ada dua hal ini. Yang pertama harus ada alaqah, yang kedua harus ada qarinah. Mal farq bainahuma? Annal al-alaqah al-alaqah hadza asy-syai' alladhi naqul limadha syabbahna ar-rajul asy-syuja' bil asad, limadha ja'alna al-asad bima'na ar-rajul asy-syuja', jadi kalau dalam tasbih ini namanya wajhus syabahnya itu namanya alaqah. Tapi kalau qarinah adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk menggunakan al-makna as-sabiq, makna sebelumnya. Ketika antum mengatakan ra'aitul asada 'alal mimbar, ini ada qarinahnya yang menghalangi antum untuk memahami asad itu sebagai hayawan muftaris. Tapi kalau anda katakan ra'aitul asada, hal hunaka qarinah? Ra'aitul asada hunaka qarinah? La, laisa hunaka qarinah. Idzan la yasih an yakuna majazan. Baik. Qala asy-syari rahimahullah, qauluhu ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na as-sabiq. Ay ma'a qarinatin min iradatil ma'na al-haqiqi. Ma'na sabiq itu maksudnya ma'na al-haqiqi ya. Ma'na al-haqiqi itu pasti makna yang pertama. Al-asad, apa makna pertama tadi? Al-hayawan al-muftaris. Itu namanya al-ma'na al-haqiqi. Fa in lam tujad qarinatun tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi falaysa bimajaz. Kalau tidak ada tidak ada qarinah yang mencegah munculnya makna hakiki, maka tidak dinamakan majaz. Wala yajuzu an yuhmala 'alal majazi idza lam takun qarinah. Maka tidak boleh dibawa kepada makna majaz kalau tidak ada qarinahnya. Maksudnya apa? Kalau Anda mengatakan ra'aitul asada, fala tafham ghairu maknal haqiqi. Apa maksudnya ya? Kalau Anda mengatakan ra'aitul asada saja, jangan untuk pahami asad di situ ar-rajul asy-syuja', enggak boleh. Karena enggak ada qarinahnya. Ada? Baik. Walihada naqulu lil ladzina harrafu ayatis sifati wa haditsaha, laisa 'indakum qarinatun tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi. Fa idza qalu al-yadu bi ma'na an-ni'mah, qulna limadza? Qalu li anna hunaka man yamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi wa huwa indahum al-aqal. Fala yumkin an yakuna lillahi ta'ala yadun yaqulun li anna hadha yalzamu minhu an yakuna jisman wa an yakuna mumathilan lil makhluqat wa hadha mumtani'. Wa lidzalika sara irtikabul majazi raqizatan yartakizu 'alaiha al-mu'attilah wa masyau 'ala hadha. Makanya ini kita masuk ke pembahasan akidah sedikit. Jadi balaghah itu bahasa itu erat kaitannya dengan akidah, tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Jadi kalau antum memahami balaghah dengan benar, yaitu dituntut kita juga memahami akidah dengan benar. Itu berpengaruh kepada pemahaman akidah. Baik. Maka orang-orang yang mentahrif ayat-ayat sifat, atau maksudnya mentahrif ya. Tahrif artinya apa? Merubah-rubah, Orang-orang yang mentahrif ayat-ayat sifat. Maksudnya ayat-ayat sifat itu apa? Ayat-ayat sifat Allah, Ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an. Mereka mentahrif, mereka merubah-rubah arti dari ayat-ayat tersebut. Maka kita katakan kepada mereka, ya akhi, laisa indaka qarinah tamna' min iradatil ma'na al-haqiqi. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, orang-orang yang mentahrif ini, orang-orang sesat tentunya di kalangan Mu'attilah misalkan, mereka mengatakan enggak, tangan di situ artinya nikmah. Tangan di situ artinya nikmah. Maka kita katakan, kenapa antum rubah makna tangan itu menjadi nikmah? Apa qarinahnya? Kenapa antum rubah seperti itu?
Ya, maka mereka mengatakan li'anna hunaka ma yamna'u min iradil ma'na al-haqiqi wa huwa indahum al-aql. Kata mereka korinahnya satu, akal katanya. Ya, korinahnya satu adalah logika kata mereka. Jadi kenapa pakai logika maksudnya? Nggak mungkin Allah itu punya tangan. Ya, kalau kita katakan Allah punya tangan berarti Allah punya tubuh, punya fisik. Kalau antum katakan Allah punya fisik berarti antum menyerupakannya dengan makhluk. Paham maksudnya? Tabaan hadza khata. Ya, sekilas kelihatannya benar kan? Sekilas katanya benar. Orang yang tidak paham bab ini maka akan membenarkan perkataan mereka. Nah, tapi kita katakan laisa hakada. Tetap patokan kita adalah lillahi yadun. Ya, kama huwa lahu. Ya, kama yaliqu bi jalalihi. Walakin ya qaidatuna laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Jadi bagaimana kita mengartikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah, semisal ayat yang mengatakan Allah punya tangan, kita katakan na'am Allah punya tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Tangan di situ bukan artinya nikmat. Tangannya Allah itu ya tangan yang sesuai dengan kemuliaannya. Ya, tangan yang sesuai dengan kemuliaannya tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Di antara makhluk saja kan beda-beda tangan kita. Di antara sesama manusia saja, satu spesies kita, sama-sama manusia, tapi tangannya beda-beda. Ya. Antara manusia dengan hewan pun tangannya beda-beda. Apalagi antara khalik dan makhluk, tentu jauh berbeda lagi. Bagaimana tangannya Allah? Ya Allah Ta'ala alam. Ya, kita tidak tahu, yang jelas Allah punya tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita tidak dituntut untuk mengetahui seperti apa tangannya. Kita hanya dituntut untuk mengimani, ya, meyakini bahwasanya Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungannya. Nah, tetap dalil kita, patokan kita adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Makanya bantahan yang sering disampaikan kepada kita oleh orang-orang ya, al-Mu'attilah, Mu'tazilah itu bahwasanya kita dikatakan mujassimah, dikatakan. Ya, ini ya, Wahabi mujassimah kata mereka, itu kata-kata apa namanya? Andalan mereka itu. Dikit-dikit kita dibilang mujassimah kalau lagi bahas asma wa sifat. Ya. Mereka tidak membaca lebih jauh, ya. Ya. Kalau hanya mengatakan kalau hanya mendengar bahwasanya Allah itu punya tangan sampai situ ya mujassimah antum. Tapi dengarkan lanjutannya. Lanjutannya apa? Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Liqouli ta'ala laisa kamitslihi syai'. Falidzalika shara irtikabul majaz raqizatan yartakizu 'alaihal mu'attilah. Makanya pembahasan majaz ini merupakan pembahasan yang banyak dilanggar sama orang Mu'attilah. Ya. Ironinya begini, kok. Ironinya adalah justru majaz ini, ya, ini kan pembahasan balaghah ya. Ahli balaghah itu kebanyakan justru dari kalangan mereka. Ya, ahli balaghah itu kebanyakan justru dari kalangan kalau bukan sufi, ya, Mu'attilah, Mu'tazilah, Khawarij itu. Ya. Nah, makanya dalam lughah terkadang kita berdalil dengan perkataan orang Syiah, berdalil dengan perkataan orang Sufi, ya, ya boleh dalam lughah di situ, ya tentunya ya dengan bekal akidah yang kuat di situ. Baik, Wamasyau ala hadza, sampai sekarang mereka itu tetap berpegang dengan apa yang mereka pahami tadi. Dan syurutul majaz, maka dari pengertian majaz tadi bisa kita simpulkan ada 3 syarat sesuatu itu boleh dikatakan sebagai majaz. Syarat yang pertama, an yakuna musta'malan fi ghairi mawdi'a lahu. Ya, kata tersebut, lafaz tersebut digunakan selain pada tempat aslinya. Ya, tidak pada makna hakiki maksudnya. Ya, kalau untuk mengatakan ra'aitul asad 'alal mimbar wal ma'na alladzi turid al hayawan al muftaris fa laisa hunaka majaz. Ya, li'anna yusta'mal fi ma wudi'a lahu. Asyarat fi ghairi ma wudi'a lahu. Baik. Asyartu tsani an yakuna hunaka 'alaqatun bainal ma'nal haqiqi wal ma'nal majazi. Harus ada alaqah antara makna hakiki dan makna majazi. Harus ada alaqah. Masalah naqul al-asad war rajul asy-syuja' mal alaqah asy-syaja'ah. Ya. Al-alaqah huna asy-syaja'ah. Baik. Summa al-tsalits, asyartu tsalits an yujada qarinatun tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi. Ya. An yujad qarina, ada qarina, ya, harus ada qarina
yang mencegah kita untuk memahami makna al-haqiqi. Baik, adun hada wadih. Hadis syurut as-salasa wadih insyaallah. Wadih ha? Baik. Falau qulta ra'aitu asadan faqat fal kalamu laysa bimajazin li'annahu laysa fihi qarinatun tadullu ala anna al-murada bil asad ar-rajul asy-syuja'. Walau qulta ra'aitu badran fa hadha laysa bimajaz li'annahu laysa fihi qarinah. Wa ala hadha fala budda min qarinatin tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi wal qarinah imma lafdhiyah wa imma haliyah wa imma aqliyah. Wa sayati hadha fi kalamil muallif rahimahullah. Fi kalamil muallifi rahimahullah. Baik, nanti karena kita bahas khusus tentang qarinah sama alaqah ini ya. Jadi diingat-ingat apa yang dimaksud dengan qarinah dan alaqah karena kita akan bahas lagi nanti ada namanya qarinah lafziyah, qarinah aqliyah, qarinah haliyah dan seterusnya. Baik. Idan al-majazu manqulun anil asal. Berarti majaz itu adalah sesuatu yang dinukilkan, sesuatu yang dipindahkan dari posisi aslinya. Wa fihi alaqah dan dia punya alaqah. Jadi itu bayangkan aja, ya, ada dua kotak di sini. Ini kotak pertama al-makna al-hakiki, kotak kedua al-makna al-majazi. Kotak yang pertama, makna al-hakiki ini kita pindah ke makna al-majazi. Kita pindah dari tempatnya, tapi tetap dia punya tali terikat dari tempatnya. Ya. Kotak ini kita pindah, tapi ada tali yang menghubungkannya. Itulah alaqah. Ya. Ya. Kemudian, ya, apa alasannya kita memindah? Ya. Apa alasan kita memindah? Itu yang disebut qarinahnya. Gitu ya. Ya, kenapa kita nggak diamkan aja kotak itu di sini? Ya, kenapa nggak kita katakan asad itu artinya hayawan muftaris? Enggak, karena ada kata alal mimbar, gitu. Paham? Itu dia qarina. Kalau alaqah beda lagi. Baik. Kalau qulna masalan an ba'din nas sami'u aswatal madafi faja'alu suqahum fi adanihim wa suq jam'u saq fa hadha laysa bimajaz li'annahu laysa hunaka alaqah was sahih ja'alu asabi'ahum wa laysa ja'alu suqahum. Ada orang mengatakan misalkan orang-orang mendengar suara madafi, suara madanakul madafi bilang, ya, basoka, ya, apa istilah lainnya tuh, ya, meriam ya. Dan kalau orang-orang mendengar suara meriam, apa yang mereka lakukan? Mereka akan letakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Baik. Bagaimana kalau yang diletakkan adalah sak, betis, letakkan di telinga? Ya. Kalau hunaka majaz enggak? Ya. Mereka menjadikan suk mereka di telinga mereka. Suk itu jamak dari, ya, jamak dari sak. Ya, sak itu artinya ya, betis. Betis ini. Betis masukkan ke telinga mungkin? Ya, nggak mungkin. Ya, tidak ada alaqahnya di situ kan? Paham maksudnya? Tidak ada alaqah di situ. Ya. Atau contoh gampangnya mereka ketika mendengar suara madafi masukkan pulpen ke telinga. Mungkin ada? Ya. Urfan mungkin ada? Taban lah, ghairu ma'qul. Baik. Qala qulta mathalan atiq sauban an kafarati yaminin fa hadha la yasluh li adami wujudi alaqah li anna thawba yanfasilu an sahibi falaysa hunaka alaqah. Baik. Antum membebaskan seorang budak misalkan, ya. Tapi yang antum bebaskan hanya bajunya doang. Ya. Ada budak, antum ambil bajunya, antum katakan baju ini bebas, ya, siapa aja boleh memilikinya, tapi orangnya nggak boleh. Makanya tidak sah berarti kafarah antum, ya. Ya, tidak boleh. Baik. Li'anna thawba yanfasilu an sahibihi. Ya, karena baju itu terpisah dari pemiliknya. Kecuali kalau antum katakan, ya, telinga budak ini bebas. Ya, berarti dia sama seluruh badannya bebas. Karena telinga nggak bisa pisah dari badan manusia. Ya, dia adalah suatu kesatuan. Falaysa hunaka alaqa wa thawbu yakunu 'alal hurri wal 'abdi wa 'ala kulli ahadin wa huwa munfasil falaysa bimulazim lil jisim. Faidan la budda min alaqah fa idza lam takun alaqah fala yumkin an yakuna majazan. Baik. Ila huna wadih insyaallah. Baik. Summa qala al-mu'allif rahimahullah kad-duraril musta'malati fil kalimatil fasihah fi qaulika fulanun yatakallamu bid-durar. Ya, sekarang penulis akan membawakan contoh. Ya, sebenarnya sudah cukup contoh-contoh yang tadi ya. Contoh al-asad dan sebagainya. Kita namsi syari'an hada. Contohnya misalkan mutiara, kata mutiara digunakan untuk majaz, untuk mewakili kata-kata yang fasih, kata-kata yang indah. Fulan yatakallam bid-durar masalan, ya. Fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu
id qad wudi'at fil asli lil ali al haqiqiyah thumma nuqiyat ila al kalimatil fasihah li alaqatil musyabah bainahuma fil husni walladhi yamna'u min iradatil ma'na al haqiqi qarinah yatakallam. Baik. Jadi Anda mengatakan fulan yatakallam bid-durar, hal hunaka alaqah? Mal himahiyal alaqah baina ad-durar wal kalam al-fasihah. Al-husn, al-jamal, paham itu? Ya. Ad-durar jamilah amla? Jamilah. Al-kalamul fasih jamilah amla? Jamil. Idan hunaka alaqah al-jamal. Alaqah musyabahah namanya ini, ya. Itu alaqah. Sekarang ada qarinahnya enggak di kalimat ini? Fulan yatakallam bid-durar. Ya. Kenapa enggak antum artikan durar ini dengan permata yang sebenarnya? Karena ada kata yatakallam, ya. Karena ada kata yatakallam. Gimana antum artikan dia bermakna mutiara kalau ada kata yatakallam di situ? Enggak masuk logika gitu maksudnya. Paham ya? Beda kalau fulan membeli ad-durar. Masuk akal di situ. Enggak ada qarinah berarti. Tapi ini yatakallam, kaifa yatakallam bid-durar? Ya. Baik, hada huwa al-misal. Tsumma nuqilat ilal kalimatil fasihah li alaqatil musyabah bainahuma fil husn walladhi yamna'u min iradil ma'na al-haqiqi qarinatu yatakallam. Baik. Qala syarih rahimahullah, yaqul al-muallif rahimahullah kad-duraril musta'malati fil kalimatil fasihati fi qaulika fulanun yatakallamu bid-durar fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Id qad wudi'at fil asli lil ali al-haqiqiyyah. Tsumma nuqilat ila kalimatin fasihatin li alaqatil musyabah bainahuma fil husni walladhi yamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi qarinatun yatakallam. Fa huna nara wajhal khilaf, ya, wajhal khilafi baina man yaquluna bil majaz wa man la yaquluna bihi. Faman yaquluna bil majaz, ya, ya'udduna al-kalimata biduni siyaqin fa yaquluna ad-durar hiya al-ali al-ma'rufah wal muradu bihi huna al-kalimat allati takhruju min famih. Fa idzan, ya, ustu'milat ad-durar fil kalimati majazan li'annaha ustu'milat fi ghairi ma wudi'at lahu. Falladzina yaqulun innaha majaz yaquluna innal haqiqata ma tabadara minal kalam. Ya. Jadi kalau antum mengatakan ada majaz dalam lughah, ini kita kembali ke khilaf di pertemuan kemarin, ya. Khilaf bahwasanya ada majaz atau tidak dalam lughah. Kalau antum katakan tidak ada majaz di dalam lughah, berarti ketika kita mengatakan ar-rajul yatakallamu bid-durar, ini, ya, artinya adalah ar-rajul yatakallam bid-durar al-haqiqiyah. Paham maksudnya? Makul amla? Gairu makul teman. Paham maksudnya? Ya. Berarti orang yang mengatakan tidak ada majaz dalam lughah berarti tidak masuk akal perkataannya. Karena nggak nyambung artinya nanti. Jelas? Baik. Akan tetapi kalau antum mengatakan ada majaz dalam lughah, ya, alasannya apa? Alasan untuk mengatakan ada majaz dalam lughah, ya, innal haqiqata ma tabadara minal kalam. Karena makna hakiki itu adalah makna yang pertama kali tersampaikan kepada pikiran. Ketika antum mendengar kata ar-rajul yatakallam bid-durar, ad-durar di situ pahamnya langsung al-kalimatul fasihah kan? Berarti itu makna hakikinya. Berarti tidak ada majaz di sini. Paham maksudnya? Baik. Wa kullun ya'rifu annaka idza qulta fulan yatakallamu bid-durar falaysa al-man anna famahu mamlu'un duraran kullama takallama qafazat wahidatun. Jangan kita bayangkan maksudnya fulan yatakallamu bid-durar itu fulan kalau ngomong keluar dari mulutnya mutiara sebiji. Ngomong satu kata mutiara sebiji keluar, kan nggak begitu, ya. Nggak masuk akal yang seperti itu. Idan madumna na'rifu annal kalama la yumkin an yarida ala dhihni sami annal murada bid-durar huna ad-durar allati hiyal ali idan fahuwa haqiqiyun fi nadharina lianna hadha huwal mutabadir. Hadzal kalam jamil am la? Jamil hadzal kalam haqiqatan. Karena patokannya adalah kepada apa? Ma yatabadar ila dhihin. Paham itu amla ada? Ada muhim jiddan ada. Ya. Ya, pembahasan tentang hal hunaka majaz amla ada. Jadi, ya, orang-orang yang mengatakan tidak ada majaz dalam lughah itu dalil mereka ini, dan dalil ini kuat, nggak bisa dibantah sama, ya, orang-orang yang menolak, yang mengatakan adanya majaz sampai sekarang. Itulah kenapa Syekh Utsaimin lebih mengukuhkan pendapat ini, gitu. Ya.
Karena patokan mereka makna hakiki itu sama dengan ma yatabadar ila dzihn. Ya. Al-haqiqah ma tabadara minal kalam. Itu patokan mereka. Ya. Beda dengan ya, pengertian para pendukung majaz. Pendukung majaz mengatakan al-haqiqah itu adalah mawudi alahu aslan awalan. Diletakkan pertama kali. Gitu. Tas bedanya ya. Nah, kata yang diletakkan pertama kali sama kata yang pertama kali kepikiran. Beda. Gitu ya. Kalau antum mendengar kata ad-duror, ya, duror doang ya, pertama kali terbayang apa? Mutiara. Nah, ini namanya fi maudi alahu, ya, mana wadainya, mana aslinya itu. Tapi kalau antum mengatakan fulan yatakalam bid-duror, kan beda lagi yang antum pahami kan? Apa yang antum pahami sekarang? Apakah mutiara? Kan tidak, al kalimatul fasihah. Nah, berarti di sini ya sudah berubah. Apa yang terbayang kepada pikiran antum pertama kali? Itulah dia al-haqiqi. Dan laisa hunaka majaz. Enggak ada namanya majaz berarti karena semuanya hakiki. Itu patokannya adalah yang pertama kali sampai ke dzihn. Baik. Wa hadha huwal mutabadir ila dzihn fa idan la majaz, lakin haula'i ya'udduna asal kalimah bi qat'in nazar an siyaqiha wa hadha khata' wal kalimatu biduni siyaqin laysat bi syai'in fala budda min siyaqin aw la budda min jumlah. Ya. Makanya orang-orang yang mendukung majaz ini lemah dalil mereka. Di antara dalil mereka yang lemah itu adalah mereka ya, ketika kita mengatakan fulan yatakallam bid-duror, mereka hapus kata fulan yatakallam itu. Patokannya ngomong lihat ke durornya doang gitu. Ya. Duror artinya apa kalau tanpa kata-kata tadi? Mutiara sebenarnya, gitu kan? Ya, jadi patokannya mereka ke situ, dihapus kata-kata yang lain. Ya, padahal kan satu kata kalau diletakkan di tempat yang berbeda-beda, artinya juga ikut berubah kan? Mutiara diletakkan di sini artinya begini, diletakkan di sini artinya begini. Itulah pentingnya sih siap. Jadi maksain sekali orang yang mengatakan adanya majaz ini. Ya, mereka sampai menghalalkan untuk menghapus kalimat-kalimat yang lain atau siap. Dia tidak menggunakan siap. Berarti ya lemah gitu. Walihada fal kalamu 'inda an-nahwiyyin labdun mufidun. Ya, makanya dalam pembahasan nahwu ya, kalam itu dia harus mufid, harus punya faedah. Ya, maksudnya punya faedah itu apa? Kalau dia berdiri sendiri, nggak ada faedahnya kalam itu. Jadi dia dikatakan kalam justru karena dia ada dua minimal. Idza qultu kitabun, mana kitabun? Laisa hunaka makna. Ya. Idza qultu hadza kitabun. Nah, hadza hal kalam mufid. Jelas ya? Baik. Lianna kitab hada lawadata huna sayahtaliful makna. Lawadata huna sayahtaliful makna. Lawadata huna sayahtaliful makna. Ya. Masalan law qultu masalan ya, qara'tu kitaban fil masjid. Fal murad huna kitab madza? Kitabullah. Wadih? Ya. Masalan law qulna yaumal qiyamah sanara al-kitab. Mamal kitabuna? Ya. Catatan amal. Yakhtalif amla. Yakhtalif ala hasabis siyaq. Itulah pentingnya kita memperhatikan siyaq. Makanya kalam itu ya, dikatakan kalam karena kita melihat kepada siyaq. Dia tidak akan mufid kalau tidak memiliki siyaq. Makanya sebenarnya kalau kita jeli ya, kata kolamun itu nggak ada artinya. Kata kolamun itu nggak ada artinya. Ya, gimana caranya sekarang agar kita bisa keluar dari muskilah ini? Maka kita katakan ada takdir mahdzuf, ada kolamun. Berarti ya? Makanya kalau antum lihat buku-buku terjemahan ya, kolamun itu diartikan buku-buku ini ya, nahwu dasar bahasa Indonesia. Kolamun sama dengan ini pulpen. Padahal satu kata doang, kalamun kan. Dari mana dapat kata ini itu? Ya, mahdzuf dia, satir. Ya. Kenapa nggak ditulis pulpen aja begitu? Ya, karena dia bukan kalam namanya kalau berdiri sendiri. Kan kalam itu dia harus minimal dua. Dalam nahwu. Ya, dalam nahwu harus seperti itu. Baik. Baik. Wa kal asabi al-musta'mala fil anamil fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim fa innaha musta'malatun ya
fi ghairi mawdi'at lahu li'alaqatin annal unmulah juz'un minal usbu' wastu'mila kullu fil juz'i wa qarinatu dzalika annahu la yumkin ja'lul asabi bitamamiha fil adan. Al adan huna jam'u udhun ya. Laisa adan lis-shalah. Baik. Yaqulul mu'allif rahimahullah ad-durar huna wa yaqulu aidan wa kal asabi al-musta'mala fil anamil fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Faminal ma'lum annahu la yumkin an yaj'alal insanu kullal isbi' fil udhun. Ya, isbi' hadha qad tuqra. Ya, usbu' isbi' isba'. Ya, kulluha sahih. Ya. Kullal isbu'. Nah, kull isbu' sahih aidan, ya. An yaj'alal insan kullal isbu' fil udhun. Idh innal ma'rufa anna thuqbal udhun la yumkin an yadkhula fihi al isba'. La min jihati sa'ah wala min jihatil 'umq. Ya, karena lubang telinga secara logika saja nggak mungkin masuk muat seluruh jari ke situ. Dari sisi luasnya, dari sisi dalamnya juga nggak mungkin. Fa'indanal an qarinatun mani'atun wa hiya annal asabi'a la yumkin an tadkhula kulluha fil adan. Fa innaha musta'malatun fi ghairi mawdi'at lahu li'alaqatin annal unmulata juz'un minal isbi'. Wal maqsudu yaj'aluna anamilahum fi adanihim walakinnahum liquwwati ja'lihim wa shiddati daghtihim 'alal adan saru ka'annahum ja'alul asabi kulluha dakhilatun fil udhun. Lantas kenapa di ayat itu dikatakan yaj'aluna asabiahum? Kenapa enggak dikatakan yaj'aluna anamilahum? Ya. Kenapa? Ini kan kisahnya kaum yang sedang diazab ya. Ya. Kaum yang sedang diazab, mereka mendengar suara guntur yang sangat keras. Sehingga mereka refleks menutup telinga dengan jari-jari mereka. Saking keras mereka memasukkan jari mereka, seolah-olah seluruh jarinya masuk. Nah, gitu yang ingin disampaikan oleh ayat itu. Ada dikatakan yaj'aluna asabi'ahum, ya seolah-olah seluruh jari itu masuk. Saking kerasnya suara itu, gitu. Ya. Kadang kan kalau kita merasa sesuatu itu bising, mendengar suara yang keras, ya tutup telinga tapi nggak terlalu niat. Hanya tutup sekedar nutup doang gitu kan. Ya. Kadang kita niat banget nutup telinga. Ya, refleks gitu langsung nutup telinga saking kerasnya. Ya, ini penggambaran dari Al-Qur'an seperti itu. Ya ja'aluna asabi'ahum. Ini berarti suaranya sangat keras. Dari mana tahu sangat keras suaranya? Karena di situ Allah katakan asabi'ahum. Ya seolah-olah seluruh jari masuk. Baik. Fahuna ustu'milatil asabi fil juz'i minal asabi ay al-kullu fi makani al-juz'i. Idan fal kalimatu majaz li'annaha musta'malatun fi ghairi mawdi'at lahu li'alaqatin annal unmulata juz'un minal isbi'. Amma alladhina yamna'una al-majaza fayaqulun. Bagaimana sekarang bantahan dari para yang kontra kepada majaz, orang-orang yang tidak menganggap adanya majaz. Bagaimana mereka mengartikan ayat tadi wa ja'aluna asabi'ahum? Mereka mengatakan minal ma'lum inda kulli mukhatabin annaka idza qulta fulan ja'ala isba'ahu fi udhuni annal murada ja'ala juz'an minhu wa laysa al muradu annahu adkhala al isbi' kullah fa huwa haqiqah lakin ahyanan yaqsudu bidzalika al mubalaghah. Ya, jadi kata mereka ayat itu maknanya mubalaghah. Ya, ayat itu maknanya mubalaghah. Maksud mereka adalah apa? Semua orang kalau mendengar kata fulan meletakkan jari di dalam telinga, itu maksudnya meletakkan sebagian saja. Semua orang paham itu. Berarti tidak ada majaz di sini, itu hakikoh namanya. Ini kembali kepada pengertian hakikoh itu apa menurut mereka gitu ya. Jelas nih ya. Nah, jadi kalau kita bahas apakah ada majaz apa tidak dalam lughah, itu kembali dulu, pahami dulu apa pengertian hakikoh menurut antum. Gitu ya. Kalau antum mengatakan hakikoh itu adalah ya al-ma'na al-awwal, ya, al-ma'na al-maudu' al-awwal, makna yang pertama diletakkan pertama kali, misalkan al-asad al-khayanul muftaris, ya, maka kesimpulan antum majaz ada apa tidak itu beda dengan orang yang mengatakan hakikoh itu adalah ma yatabadar ila dzihn. Paham tuh hadza? Baik, jadi patokan kita adalah kembali kepada ma makna al-majaz indaka. Baik. Wal majazu in kanat ilaqatuhu aw alaqatuhu al-musyabahata bainal ma'na al-majazi wal ma'na al-haqiqi kama fil misal al-awwal yusamma isti'aratan. Baik. Maka majaz itu alaqahnya itu pasti musyabahah namanya.
Ya. Alaqah antara majaz, alaqah dalam majaz itu kan penghubung artinya alaqah itu ya. Penghubung antara makna hakiki dan makna majazi. Penghubungnya itu apa? Penghubungnya ini adalah musyabahah. Musyabahah ini namanya alaqah. Alaqatul musyabahah. Nah, sekarang kalau alaqatul musyabahahnya seperti contoh tadi itu namanya isti'arah. Ya, itu namanya isti'arah. Isti'arah artinya secara bahasa apa? Minjem. Ya, pinjaman atau isti'arah kan? Ya, baik. Baik, hada insyaallah nuwasil fi al-liqa al-qadim insyaallah taala. Jadi alaqah itu nanti kita akan menjadi dua, bagi jadi dua nanti ada alaqah musyabahah, ada alaqah ghairu musyabahah. Ada keserupaan, ada juga yang bukan, tidak ada keserupaannya. Wa hada insyaallah qabla an nadkhul fi al-isti'arah. Baik. Ini sengaja kita akhirkan walaupun ini nanggung sekali ya pembahasannya. Sengaja karena memang ya, itu harus ya, setelah kita bahas langsung masuk nanti ke isti'arah di bab baru nanti. Ya, di bab baru nanti kita akan bahas isti'arah. Nah, itu ada kaitannya dengan bab selanjutnya. Baik, naktafi bihada. Insyaallah taala naltaqi fil liqa'il qadim bismillah. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.